misalnya lubang kubul tertutup karena bawaan dari lahir. Dia ngerasa pipis, tapi nggak keluar air pipisnya dari kubulnya, tapi keluar dari lubang lain. Apakah hal tersebut membatalkan wudhu? Di sini, kalau misalnya antakuna sakobatu qoribatun minal ma'dati fa in kana fi rijlihi aw nahwiha lam yangqud. Kalau dia pipisnya jauh dari lambung, maka tidak membatalkan wudhu. Lubang air kencing ketutup bawaan dari lahir. Ini berandai-andai, tapi mungkin aja. Pipis keluar dari lubang hidung, itu tidak membatalkan wudhu karena jauh dari lambung. Kalau misalnya dia keluar air kencing dari pusar, itu baru batal. Begitupun dengan dubur. Lubang pantatnya rapat. Lubang pantatnya rapat. Dia ngerasa kentut, tapi bukan dari duburnya. Yang bersuara dari pusarnya, batal wudhunya. Tapi kalau misalnya dia ngebrek-brek, kentut dari lubang kuping, nggak batal wudhunya. Karena jauh dari lambung. Andai. Gimana kalau kasusnya unsa? Orang yang punya 2 alat kelamin bawaan dari lahir, bukan karena operasi. Bawaan dari lahir punya 2 alat kelamin. Dulu kita pernah bahas ya masalah unsa. Nah, zakarnya, kubul berupa zakarnya tidak mengeluarkan air kencing setelah wudhu. Tetapi kubul berupa farjinya mengeluarkan air kencing. Batal atau enggak wudhunya? Dia punya 2 alat kelamin. Yang satu ngeluarin air kencing, yang satu kagak. Batal enggak wudhu? Dia tetap batal karena itu kelamin bawaan dari lahir. Jadi batal. Tidak cuman kencing sama pup doang ya. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari lubang itu bisa membatalkan. Basah atau kering, sedikit atau banyak, terus berupa keras atau lembek, itu tetap membatalkan. Ada penjelasannya di syarah, cari aja. Bahkan kalau benda keluar dari salah satu lubang, itu bisa membatalkan wudhu. Lagi habis wudhu, mules udah nggak kuat, yang keluar bukan kotoran. Misalkan malah keluar benda, habis nyemilin gundu, keluar gundu, plok aja, tetap batal. Karena keluar dari lubang. Sesuatu yang keluar dari lubang kecuali air mani membatalkan wudhu. Rihun, seperti angin. Kalau bahasa kita kentut. Anginnya seperti apa? Di sini ada hadis di halaman 26 kalau cetakannya sama. Anil hadisi faqala fasaun audoratun rawahul Bukhari. Yang dimaksud dengan angin yang keluar dari dubur itu bisa fasaun berupa angin yang keluar dari pantat tapi tidak bersuara. Itu fasa namanya, kentut. Kentut yang dinamai fasa. Sedangkan dorotun, kentut yang bersuara. Dua-duanya membatalkan wudhu. Tahu kentut melepas yang bikin kita jadi berantem sama teman, yang menimbulkan fitnah di antara kita? Nah, itu fasa namanya. Bersuara kagak tapi baunya bikin perang ketiga. Itu fasa. Ada lagi dorot, kentutnya bersuara. Bersuaranya modelnya bagaimana, yang penting dia kentut, tetap batal. Ya orang kalau kentut bersuara kan modelnya beda-beda ya. Ada yang A minor, ada yang D mayor, ada tuh. Ada yang langsung brek, ada gitu. Kentutnya disertai kotoran atau tidak tetap membatalkan. Ada orang kentut keceplosan, cairannya ikut keluar, tetap batal. Nah, kentut berupa fasa ataupun dorot tetap membatalkan wudhu. Au ghairuhu,
atau selain dari kentut. Seperti apa? Nih ada nih. Al-khariju ainan, benda yang keluar. Au rihan tohiron, angin yang suci. Au najasan, atau najis yang keluar. Sifat najasnya jafan, kering. Au rutban, atau basah. Muqtadan, seperti biasanya. Jadi pipis atau pup, basah atau kering, berupa benda atau kagak, lembek atau keras, selama keluar dari dua lubang tersebut membatalkan wudhu. Au nadiron, atau sesuatu yang langka keluar dari dua lubang. Kadamin, seperti darah. Ini mungkin maksudnya bagi laki-laki ya, atau bisa juga perempuan. Jadi lagi pipis yang keluar bukan air kencing, tapi darah, tetap membatalkan wudhu. Bagaimana kalau misalnya perempuan keluar keputihan setelah wudhu? Batal apa kagak wudhunya? Dia cairan, keputihan. Kalau keputihan itu di luar head ya? Di luar head ya? Maksudnya hari biasa pun bisa aja keluar ya? Kental kan dia mah ya. Nah, batal apa enggak tuh? Keputihan. Au nadiron, seperti sesuatu yang langka. Kadamin, contohnya seperti darah. Atau bisa juga nih sebenarnya seperti keputihan. Batal apa enggak tuh? Hah? Berarti cewek kudu ngecek tuh. Kudu ngecek. Kadang keputihan gak berasa. Pas dia buka celana dalam, ada keputihan. Nah itu makanya kudu kudu apik kalau jadi wanita, berat kalau jadi cewek. Jangan dikira enak, susah. Buat ngitung data headnya aja itu kudu tepat 24 jam minimal keluar darah head. Kurang dari itu istihadah, ganti sholat yang udah ketinggalan. Wah ribet deh jadi cewek, beruntung jadi cowok tinggal nusuk aja. Terus apa lagi? Ilal mani, kecuali air mani. Kenapa mani tidak membatalkan wudhu? Karena ketika keluar sperma, jatuh hukum wajib mandi. Hadasnya bukan hadas kecil, tapi hadas besar. Makanya mani nggak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Ini unik nih. Kayak saya bilang pertemuan kemarin, wudhu itu hukumnya fleksibel. Hukum dasarnya mubah. Bisa jadi wajib kalau menempel pada sesuatu ibadah yang memang wajib. Paham ya? Tapi bisa jadi sunnah kalau ingin melaksanakan kesunahan. Bisa jadi mubah kalau ingin melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah makanya kalau sholat kentut pun yang batal bukan sholatnya, tapi wudhunya. Nggak ada dalam kitab fikih manapun hal-hal yang membatalkan sholat adalah kentut. Nggak ada. Makanya hal yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari dubur atau kubul. Maka ketika sholat kalau kentut, sholatnya kagak batal. Wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, percuma sholatnya. Nah, paham maksudnya ya? Begitupun di sini. Keluar mani, wudhunya kagak batal. Kan ilal mani. Berarti keluar mani tidak membatalkan wudhu. Tapi mewajibkan mandi. Kenapa? Karena mani itu adalah hadas besar, bukan hadas kecil. Jadi keluar mani diulang wudhunya, nggak sah wudhu. Karena wudhu fungsinya menghapus hadas kecil. Sedangkan keluarnya air mani adalah hadas besar. Jelas maksudnya ya? Makanya di sini bilang illal mani, kecuali air mani, karena keluarnya sperma mengharuskan kita wajib mandi. Tidak menghapus hadas kecilnya. Asani, yang membatalkan wudhu selanjutnya adalah zawalul akli, hilang akal, hilang kesadaran. Zawalul akli, hilang akal atau hilang kesadaran. Binaumin, sebab tidur. Binaumin, sebab tidur. Au ghairihi, atau selain tidur.
Yang disebut dengan tidur adalah, ada tuh di syarah, rihun latifatun ta'ti min kibalit dimagi. Angin yang lembut banget yang datang dari arah otak sehingga menutup mata. Jadi yang dimaksud dengan tidur itu sebab ngantuknya ada angin yang nyerang kepala. Kalau angin udah masuk ke kepala bikin mata jadi berat, maka tertidurlah seseorang. Itu yang dimaksud dengan naum, dengan tidur. Fi ghairil anbiya, kecuali tidurnya para nabi, karena tidurnya para nabi itu tetap terjaga. Ingat, tidurnya para nabi tetap terjaga. Matanya merem tapi hatinya nggak tidur. Kalau kita serakah, mata merem, hati tidur, mulut ngorok, keluar iler, wah udah segala macam. Kita serakah. Kalau nabi enggak, matanya tertutup, hatinya terbangun, tetap ingat sama Allah. Makanya tidurnya nabi tidak membatalkan wudhu. Ingat, tidurnya nabi tidak membatalkan wudhu. Dah, itu tidur. Bagaimana kalau misalnya cuma ngejep doang? Tahu ngejep ya? Begitu doang tuh. Itu membatalkan wudhu apa enggak? Tergantung posisinya seperti apa. Karena di depan ntar nih ada ila nauma qaidin mumkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang dalam posisi duduk. Tapi kalau kita habis wudhu, rebahan, ketiduran, ngejep doang, ngejep, batal wudhu apa enggak? Batal, karena tetap hilang kesadarannya, hilang akalnya. Satu tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Seperti apa? Sor'in, ayan. Tahu ayan enggak? Ayan ya gitu. Orang kalau kena panas suka ayan tuh. Ya ayan ya, kalau panas tuh. Seperti ayan. Atau au khobalin. Mohon maaf banget ya. Ini emang bahasa fikih nih. Khobal itu autis, tahu autis? Idiot tahu? Nah, itu masuk dalam kategori zawalul akli. Sehingga kalau dia habis wudhu, tiba-tiba jadi autis, batal wudhunya. Nah, apakah orang autis, orang idiot wajib wudhu? Karena syarat wudhu, rukun wudhu, kudu tamyiz. Ingat ya, ingat tuh. Dia nggak wajib sholat, nggak kudu tamyiz. Tamyiz itu akalnya sehat, gitu. Tapi ini kalau misalnya orang tadinya normal, tiba-tiba dia autis, batal wudhunya. Satu ayan, dua autis, yang ketiga jununin, au jununin, tiba-tiba gila. Normal. Diputusin pacar, tiba-tiba gila, batal wudhu. Dan dia udah nggak wajib lagi. Pokoknya yang akalnya rusak, itu batal wudhu. Bagaimana kalau stres? Stres itu gimana sih definisinya? Tapi masih bisa ngontrol. Masih ya? Kan kita suka ngatain, stres lu. Jadi suka marah-marah, tapi masih kekontrol. Itu hilang akal gak sih? Enggak ya? Berarti nggak batal wudhunya. Cuman temperamen doang kali ya, jadi suka marah gitu. Berarti ente wudhu nggak batal, boy. Aman. Au al-ghoshi, orang yang pingsan. Habis wudhu, tiba-tiba pingsan. Batal wudhunya. Sekalipun nggak lama pingsannya. Tetap batal wudhu. Pingsan. Apalagi nih? Oh. Udah. Nih ada nih yang unik nih. Di syarah. Wa mimma yang kudu
istighraqul auliyai bidzikri au bitafakkuri. Dan salah satu yang membatalkan wudu istighraqul auliya, tenggelamnya seorang wali Allah bidzikri sebab zikir au bitafakkuri atau disebabkan berfikir. Jadi kalau ada seorang wali keasikan wirid, dia sampai jazab, hilang kesadarannya, batal wudunya. Tapi ini bahasanya istighraqul auliya ya, tenggelamnya wali Allah. Jadi orang biasa kayaknya jauh dari kata iya. Jadi wali Allah saking khusyuknya zikir atau dia tafakur, kadang suka jazab, suka enggak sadarkan diri. Nah itu batal wudunya. Kita pernah nyaksiin Buya tuh kayak gitu tuh. Wah iya. Iya melayang gimana sih lang gitu. Udah enak aja gitu. Dia nggak sadar. Udah belegot segala macam tuh. Kayak gitu. Ada nih bahasanya istighraqul auliya, ternyata bisa membatalkan wudu. Nah, ada lagi yang kedua, berarti kalau ada seorang wali yang dia berzikir sampai hilang ingatan, lupa daratan, itu memang ada. Buktinya itu berarti. Karena Syekh Nawawi dari dulu udah bilang nih bahasanya. Istighraqul auliya bizikri au bitafakkuri. Seorang wali suka tenggelam, lupa ingatan, lupa daratan kalau lagi keasikan berzikir. Ada ternyata kayak gitu. Jadi cobain dah, nikmatin zikir. Nikmat gitu pelan-pelan, jangan hitung harus 1000, harus 40.000. Udah santai aja ikutin. Sampai tenggelam gitu. Nyobain, enak loh bener ya. Enak kayaknya tuh. Dah, batal tuh. Zikir sampai hilang akal. Itu bisa membatalkan wudhu. Illa nauma qa'idin mumkinin mak'adahu minal ardi. Kecuali tidurnya seseorang yang memungkinkan tempat duduknya tidak lepas dari tanah. Tetap, artinya duduk begini tetap. Nah, fair ya, kita mau nanya, fair aja jawab jujur apa adanya. Kalau lagi khutbah Jumat, jamaah ketiduran, batal nggak wudunya? Ayo. Nah, itu. Kan yang ngebatalin wudu tidur. Kecuali posisi tidurnya tidak terangkat pantatnya dari tempat duduknya. Nah, tapi kalau misalnya sampai begini, batal, keangkat, gitu. Makanya hati-hati. Baik, nyender aman, nggak bakal keangkat. Makanya nyender paling enak, cari tiang dah kalau Jumatan. Cari aman. Cuman kebangetan aja ya. Lagi khutbah malah tidur. Lagi ngedengerin khutbah. Kalau lagi khutbah tidur berarti khotibnya yang tidur. Lagi diri khutbah dia tidur. Jamaah nungguin nih orang ngapain diem aja. Ya Allah langka banget tuh ya. Ada khotib tidur kayaknya asik juga gitu. Tuh, enggak tuh. Mana wudu'uhu walau zalat hadalatina imam mutamakin. Nah. Yang ketiga, biar beres. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan dewasa. Bertemunya dua kulit laki-laki perempuan dewasa ajnabiyaini yang bukan mahramnya min ghairi hailin tanpa penghalang gitu aja. Tanpa penghalang. Nah. Lihat di syarah. Wayan takidu wudu'u kulli minhuma min lazzatin aula. Tetap batal wudu keduanya kalau bersentuhannya disertai syahwat ataupun tidak. Dua
laki-laki dan perempuan nih, satu laki satu perempuan, kulitnya bersentuhan sedangkan dia bukan mahram, bukan anak sama emak, ponakan sama bibi, bukan yang kayak gitu, benar-benar bukan mahram, tanpa ada penghalang. Ketika bersentuhannya disertai syahwat ataupun tidak, tetap membatalkan wudhu selama tidak ada penghalang. Kemudian amdan, sengaja atau kagak, tetap batal wudhu. Sahwan, lupa atau kagak, tetap batal wudhunya. Au karohan, atau karena dipaksa, tetap batal wudhunya. Jadi min lazatin, pakai syahwat atau kagak, tetap batal. Amdan, secara sengaja atau enggak, tetap batal. Sahwan, karena lupa atau enggak, tetap batal. Karohan, dipaksa atau enggak, tetap batal. Bisa aja lagi bercanda sengaja, batal. Sahwan, lupa, padahal dia udah wudhu, bersentuhan, meskipun gak sengaja nih karena lupa, tetap batal. Au karohan, dipaksa, diancem, pegang kagak tuh, pegang kagak tuh. Kalau kagak pegang gue selepet mata lu, tetap batal. Kalau dipaksa sekalipun, ya tetap batal. Yang penting udah akil baligh. Ada lagi nih, bi'udwin salimin, meskipun yang bersentuhan itu sama-sama anggota tubuh yang masih berfungsi. Au asyal, atau anggota tubuh yang sudah lumpuh. Contoh, laki-laki anggota tubuhnya berfungsi semua. Yang dia sentuh adalah tangan perempuan yang lumpuh. Keduanya batal tetap. Ya, paham maksudnya? Meskipun yang satu masih sehat, semuanya berfungsi, yang disentuhnya lumpuh, tetap batal. Ada lagi, rojulu haroman au mamsuhan, pria yang udah pikun atau mohon maaf yang impoten, tetap dia batal wudhunya. Jadi nih pria udah pikun, gue udah wudhu apa belum, ada cewek cantik disangka bininya padahal bukan, main peluk aja, tetap batal wudhunya sekalipun pikun. Atau yang impotensi, yang udah dikebiri, tetap batal wudhunya. Saya meskipun pakai syahwat tapi nggak berdiri tuh, kagak nembak, tetap batal wudhunya. Ada lagi, walau kana ahaduhuma mayitan lakin layan kudu wudu'ul mayit. Kalau orang hidup menyentuh mayit, yang hidup batal wudhunya, si mayit nggak batal wudhunya. Paham? Ada mayit perempuan, saya udah wudhu, saya sentuh tuh mayitnya, wudhu saya batal, tapi wudhu si mayit nggak batal. Ya mayit masa wudhu sendiri nggak mungkin, diwudhuin lagi ribet, makanya dia nggak batal, sayanya yang batal. Satu, wudhunya mayit. Au kana ahaduhuma minal jinni, atau menyentuh jin. Ini mungkin nih, baik itu jinnya benar-benar jin halus, atau si jinnya berubah bentuk, entah itu jadi binatang, jadi manusia, batal wudhunya tuh. Ada di sini. Au kana ahaduhuma minal jinni walau kana ala ghairi suratil adami, meskipun dia bentuknya tidak menyerupai manusia. Kakalbin, dia menyerupai seperti anjing. Ada jin berupa bentuk jadi anjing, kita sentuh tuh, batal wudhu kita. Jadi mungkin karena ada orang yang nikah sama jin. Enggak, ini beneran. Ada orang nikah sama jin. Dan ini bukan orang biasa. Ada satu kitab, bukan Hilyatul Aulia, yang tentang sejarah itu. Kitab apa yang namanya? Syiaru A'lamin Nubala. Itu dikutip, ada ulama-ulama yang emang nikahnya sama bangsa jin. Ada yang kayak gitu. Bahkan ada kitab hadis
apa tuh ujung-ujungnya nama kitab hadisnya marjan-marjan gitu. Itu hadis yang khusus diriwayatkan oleh Bang Sagin. Ada yang kayak gitu. Jadi mungkin aja manusia menyentuh jin. Kalau kita habis wudhu menyentuh jin, batal wudhu kita. Mau jinnya berbentuk apapun itu. Batal tuh. Jadi dengan syahwat atau tidak, sengaja atau enggak, lupa atau dipaksa, nyentuh mayit atau enggak, nyentuh jin atau bukan, selama bukan mahram, itu batal wudhunya. Min ghairi hailin, bersentuhannya tanpa ada penghalang. Gimana kalau misalnya saya pakai sarung tangan, si ceweknya kulitnya saya sentuh, batal apa enggak? Enggak. Gimana kalau misalnya cewek pakai sarung tangan, saya pakai sarung tangan, habis wudhu salaman, batal enggak? Enggak. Oh, seperti sarung tangan. Tidak batal pula jika kulit seseorang diganti dengan benda lain. Contoh, maaf banget, bukan nyinggung, maaf. Habis diamputasi pakai tangan palsu, terbuat dari plastik. Kita sentuh yang bukan mahram, itu nggak batal. Karena kita bukan menyentuh kulitnya. Ya. Karena kulitnya udah terputus. Tapi kan itu sebagai pengganti tangan. Pengganti tangan tapi fungsinya berbeda dengan zatiyah tangan asli. Itu tetap beda. Tetap dia meskipun tangan bentuknya, tapi nggak berfungsi dong. Seperti tangan kita, nggak mungkin bisa. Namanya juga palsu, makanya nggak batal. Atau kulit yang dilapisi oleh emas, perak, tembaga, itu tidak membatalkan wudhu. Enggak. Jadi kulitnya tetap ada. Cuman di atas kulitnya dilapisin emas. Saking kayanya tuh orang. Kulit pakai emas. Bukannya pakai anting. Bukan. Kulit pakai emas. Kita sentuh. Enggak batal. Paham? Nah, ini poin yang penting. Yang menjadi batal adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Maka tidak batal jika saling bersentuhannya rambut, gigi, atau kuku. Ketemu teman lama cewek, salamannya rambut sama rambut, nggak batal wudhunya. Paham? Jadi rambut ketemu rambut, nggak batal wudhu. Atau gigi cewek ketemu gigi cowok. Bayangin, gigi ketemu gigi, nggak batal wudhunya. Silahkan bersentuhan gigi, asal bibirnya nggak boleh bersentuhan. Ya kan selain kulit, bibir masih kulit dong. Nah, gigi bukan kulit. Lidah masih kulit. Iya, makanya tuh kalau mau nggak batal gigi sama gigi. Atau rambut sama rambut. Nggak batal. Nggak batal. Yang ketiga, kuku sama kuku. Nggak batal. Karena dia sesuatu yang tumbuh. Ya, rambut itu sesuatu yang tumbuh, gigi sesuatu yang tumbuh, kuku sesuatu yang tumbuh. Kalau kulit nggak numbuh. Enggak. Kalau kulit numbuh, gimana ceritanya? Enggak. Ya. Nah, bagaimana kalau ada cowok yang bulu tangannya tebel banget sampai nutupin kulit, disentuh sama cewek, batal nggak wudhunya? Batal. Kok ceweknya batal, nggak adil banget? Kan bukan mayit. Hah? Batal nggak? Enggak. Karena yang disentuh rambut, kan tumbuh, sesuatu yang tumbuh. Tapi ada nggak yang tebel banget kayak gitu? Kayaknya enggak ya. Yang bener. Apa yang nutupin, masa iya Gilang? Setebel-tebelnya, selebat-lebatnya gak gitu Gilang. Yang bener. Ada. Sampai nutupin kulit. Sadis juga kalau bisa gitu. Ya, jadi itu tuh. Ajnabiyah ini yang bukan mahramnya min ghairi hailin. Udah. Ar-rabi'u, hal yang membatalkan wudhu yang keempat, mashu kubulil adami, menyentuh kemaluan bangsa Adam.
menyentuh kemaluan bangsa Adam. Maaf tadi bukan halakoti, salah. Dia diidofatin sama masuk. Halakotu duburihi, atau menyentuh dubur. Menyentuh dubur. Bibatni rohati, dengan telapak tangan. Butunil asobi, atau telapak jari-jari. Dah. Saya lengkap dulu ke bibatni rohati au butunil asobi. Jadi telapak tangan itu ini doang. Ini disebut telapak tangan. Batnur rohah. Ini punya nama sendiri, namanya batnu sobi atau butunul asobi. Ya, jadi telapak tangan ini dua bagian. Kita nyebutnya kalau bahasa Indonesia telapak tangan ya udah segini semuanya. Paham ya? Nah, yang telapak tangan di sininya nih, bukan ininya. Kalau menyentuh kemaluan dengan ginian, batal nggak? Nggak batal. Dah, kita sekarang dari atasnya dulu. Masuk kubulil adami. Walau sahwan, sekalipun sebab lupa. Walau mubanan, atau kemaluannya itu udah terpotong. Jadi punya zakar tinggal setengah. Dipegang tetap batal. Walau asal, sekalipun kemaluannya udah nggak berfungsi. Nggak berfungsi di sini kemungkinannya dua. Satu, impoten, udah nggak bisa berdiri lagi. Atau yang kedua, penyakit yang mengakibatkan tidak bisa kencing lagi. Kayak udah nggak berfungsi aja. Dah tuh ya, dua. Impoten atau karena emang udah nggak bisa kencing normal. Walau sogiron, sekalipun yang dipegang itu kemaluan anak kecil yang belum akil balik. Gilang lagi iseng-iseng ngelihat anak umur 5 tahun dipegang-pegang gitu. Batal wudhu Gilang. Batalang. Lagi iseng gitu misalkan dimain-mainin gitu, diputer-puter. Batal. Au mayitan, atau megang kemaluan mayit. Batal wudhu. Jadi ada mayit, kemaluan dipegang-pegang, batal wudhunya. Min nafsihi au ghairihi, megang kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Batal wudhu. Lagi iseng bercanda, main pegang-pegangan gitu. Batal wudhu. Ya ini bahasanya tuh, lihat di syarah beneran. Halaman 27 setelah syair tuh, ada habis dalam kurung. Ya Allah, gue biar gak dipitnah tuh ada tuh. Min nafsihi au ghairihi, megang punya sendiri atau megang punya orang lain, tetap batal. Nah, misalnya begini, dua-duanya udah wudhu. Si A megang punya si B. Kan kalau si A jelas batal. Karena megang. Si B-nya batal gak yang dipegang? Enggak, kan dia gak megang. Tapi dipegang doang. Yang bisa batal ini kalau si B-nya keenakan. Pegang lagi dong, pegang lagi. Nah, itu karena udah pakai syahwat. Karena udah pakai Allahu Akbar, beneran baca tapi baca. Ya, karena pakai syahwat tuh. Karena udah ada syahwat di situ. Dipegang. Yang megangnya batal, yang dipegangnya enggak batal. Kalau tidak pakai syahwat yang dipegangnya. Tapi kalau udah keenakan, istimta namanya, istimna. Istimna udah tuh, udah keenakan. Dah. Nah, sekarang nih ada penjelasannya biar nggak salah. Apa sih yang dimaksud dengan kubul? Di syarah ada. Wa huwa fir rajuli, adanya cuma di laki-laki. Yaitu satu batang. Satu batang, tuh ada penjelasannya. Gue bacanya. Satu batang yang bisa tumbuh. Ente ngerti nggak maksud aneh? Batang yang bisa tumbuh. Apa sih? Teng gitu apa ya? Gue mau ngomong ngaceng gak enak gitu. Ya, itu satu batang yang bisa tumbuh. Apa tumbuhnya? Satu, tumbuh sya'roh di situ. Ada bulu. Itu disebut zakar. Dan baydotani wa ma bainahumal kubuli wad duburi. Ada dua telur di antara zakar dan dubur. Kantong kemih.
Nah, jadi yang dimaksud dengan zakar di sini batangnya doang. Kalau nyentuh kantung kemih, nggak batal. Kalau nyentuh rambut yang tumbuh di atas kemaluan, nggak batal. Paham? Jadi kalau misalnya lagi garuk-garuk, suka gatel, garuk kantung. Cuman masa iya galau langsung tuh? Ya, karena farji bagi wanita fungsinya adalah bersenggama dengan suaminya. Kita itu bukan masukin lubang air kencingnya, tapi lubang farjinya. Sedangkan yang dimaksud dengan kemaluan wanita di sini adalah lubang air pipisnya. Yang mana bisa juga tumbuh bulu di atasnya. Itu kemaluan wanita. Bagaimana kalau misalnya wanita tidak menyentuh bagian pipisnya, tapi menyentuh bagian farjinya? Batal apa enggak? Tetap batal. Karena farji masih bagian dari kubul, meskipun dengan fungsi yang berbeda. Jelas? Dah. Lakuin riset, Gilang. Ya bener. Riset. Dah. Satu itu, menyentuh kubul. Baik lupa, sengaja, anak kecil, mayit, megang punya sendiri, megang punya orang lain, yang masih berfungsi atau tidak selama disentuh dengan telapak tangan, maka batal. Au halakoti duburihi, atau menyentuh duburnya, pantat. Nah sama juga. Mau anak kecil, mayit, punya sendiri, punya orang lain, lupa, sengaja, nggak sengaja, selama disentuh dengan telapak tangannya, maka membatalkan wudhu. Tuh, sama aja udah penjelasannya. Apa sih bagian dubur? Ya udah itu dubur. Dari bawah pinggang sampai lubang, kalau laki-laki ukurannya sampai kantong kemih, itu dubur. Jadi kalau megang ini udah batal. Tanpa penghalang ya, tanpa penghalang, min ghairi hailin. Kalau kita nyentuhnya ada penghalang kayak sarung, celana, sarung tangan, itu masih nggak batal. Ini disentuh langsung dengan telapak tangan, itu membatalkan. Jelas sampai sini ya? Udah tuh. Ntar dulu, ada yang kelewat tadi. Oh udah. Multaqai kafamil kaisi. Dah. Masuk kubulil adami udah. Oh, benar ada yang kelewat. Gimana kalau misalnya nyentuh kemaluan binatang? Batal apa enggak? Hah? Batal enggak? Itu di syarah ada tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari bawah. Wa taqyidu bil adami yakhruju al-bahimah. Kalau misalnya nyentuh kemaluan binatang, tidak batal wudunya. Enggak batal. Wa amal jiniyu, adapun menyentuh kemaluan jin, fahuwa kal adamiyi, maka hukumnya sama seperti menyentuh kemaluan manusia. Kenapa? Binaun ala hali munakahatina lahum. Karena kita diperbolehkan untuk menikahi bangsa jin. Jadi batal kalau nyentuh kemaluan bangsa jin. Tapi tidak batal kalau menyentuh kemaluan binatang. Udah tuh. Canggih ya orang bisa nikah sama jin. Udah. Baik. Jin gak berbentuk. Kayak apa? Bisa. Yang gak bisa itu setan. Aduh, pembahasannya luas banget, Bu. Ntar sambil ngopi ya.
Ada pawanggin nggak di sini? Ada. Macan Sumatera. Ya, ntar lah kita obrolin sama pawanggin. Nah. Oh, kemarin habis dari Cirebon loh. Sama udah dah ntar. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi mari. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal mannu kama yanbaghi li jalali wikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna hayatana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa asana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alan lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Fattah ya Razzaq. La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Badi as-samawati wal ardi ya Zal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin bi kulli khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan katsiran wa rizqan mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum.